Dia tuh karena warnanya pink, ada sedikit efek kayak jadi color correctingnya juga. Wardah ngeluarin tone up, kayaknya bakalan jadi putih banget deh kulit wajah aku. Dan ini hasilnya setelah nge-gym seharian nih, kalian bisa lihat. Oke, kita bahas dulu sunscreen yang pertama. Ini yang UV Shield Tone Up Sunscreen. Trauma utama aku kalau pakai sunscreen adalah pakai sunscreen yang tone up, karena seringnya itu malah jadi white cast parah. Apalagi kan kulit wajah aku tuh kegolongnya gelap dan sawo matang. Suka ada yang komen, "Kak, segitu mah nggak gelap." Nah, sebagai patokan ya, aku kalau pakai cushion kayak Skintific, aku pakai shades-nya 05. Terus kalau pakai cushion, pokoknya cushion lokal tuh aku pakai shades-nya yang paling gelap atau satu shade di atas yang paling gelap gitu. Jadi nggak pernah tuh pakai shades yang tengah-tengah, selalu pakai shades yang paling gelap atau di atasnya yang paling gelap. Makanya aku selalu menganggap kulit wajah aku tuh sawo matang. Produk-produk tone up ini sering banget bikin aku trauma karena tone up-nya suka lebay, suka luntur, terus suka bikin wajah aku kelihatan abu-abu. Ternyata untuk produk ini tuh nggak sama sekali, dan menurut aku kalau untuk kulit wajah orang Indonesia ini masih masuk banget ya. Nah, untuk produk ini sendiri harganya di 67.000 dengan SPF 50+ PA+++. Untuk produknya sendiri teksturnya tuh agak-agak gel krim gitu, warna pink. Pada saat dipakai langsung kelihatan gitu ya dari pertama kali diaplikasiin. Mungkin kalian akan ngerasa kayak, ini kok warnanya kayaknya terlalu putih deh. Tapi setelah diratain warnanya tuh jadi kayak ngeblend dengan maksimal, gampang banget diratain. Dan memang efek tone up-nya tuh cantik banget karena ngasih efek wajah yang kelihatan fresh dan juga efek wajah yang kelihatan segar. Terus kalau misalnya kalian suka ngerasa nih kulit wajah kalian agak belang, nggak merata, dia tuh karena warnanya pink, ada sedikit efek kayak jadi color correctingnya juga. Untuk sunscreen ini tuh termasuk hybrid sunscreen, dia termasuk kayak sunscreen yang physical dan juga chemical. Terus disebut hybrid juga karena nggak cuma sunscreen, dia juga ada kandungan skincare-nya juga, dan enakeun banget kalau misalnya dijadiin primer dan digunakan sebelum make up. Kalau misalnya kalian pakai produk ini, kulit wajah kalian tuh akan langsung kerasa kayak, wah kelihatan nih cerah dan segar. Terus kalau dipakai rutin juga akan memperlihatkan kulit wajah kalian makin cerah karena produk ini tuh mengandung tranexamic, terus mengandung bright peptide dan juga sebagai color correct. Dia non alkohol, non acnegenic, non comedogenic, dan kalau dipakai udah pasti nggak white cast. Aku udah ngetes produk ini dibawa ke tempat gym, tenang aja, nggak akan luntur putih-putih gitu, no. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai produk ini untuk kegiatan kalian yang keluar agak panas-panasan, bisa banget, dan nggak perlu khawatir kalau nanti misalnya kulit wajah kalian tuh akan jadi belang, putih-putih, luntur, keringetan gitu. Enggak sama sekali. Untuk UV kamera testnya juga aman. Ini aku liatin nih sama kalian kayak gini. Aku seneng banget pakai produk ini kalau misalnya untuk sehari-hari kayak cuman mau pergi doang sebentar gitu, atau misalnya memang mau nge-gym, atau misalnya kayak nongkrong-nongkrong santai, atau misalnya mau WFH kayak kerja di cafe tapi nggak mau dandan gitu. Karena jadinya wajah aku tuh kelihatan kayak pakai bedak tipis tapi kelihatannya natural dan tidak dandan, dan kita juga dapat efek perlindungannya. Sebenarnya produk ini tuh bikin aku ragu banget pada awalnya karena aku pikir kayak, Wardah ngeluarin tone up kayaknya bakalan jadi putih banget deh kulit wajah aku. Tapi beneran ternyata aku salah, dan ini masuk ke dalam salah satu sunscreen favorit aku dari Wardah setelah kemarin yang salicylic acid yang khusus untuk kulit berjerawat. Nah, ini aku kasih lihat sama kalian hasil wear testnya. Keinginan aku tuh nggak muluk-muluk ya kalau misalnya pakai sunscreen tone up lagi keringetan, please nggak usah ada luntur putih-putih gitu. Makanya waktu aku cobain sunscreen Wardah yang tone up, aku bener-bener ngecek dulu kayak buat daily gimana, termasuk buat nge-gym hari ini. Dan ini hasilnya setelah nge-gym seharian nih, kalian bisa lihat. Ini aku belum treadmill, keringetnya masih kayak sedikit gitu. Nah, ini pas lagi keringetan yang parah bangetnya, kalian bisa lihat di leher aku, di jidat aku nggak ada putih-putih yang sampai luntur parah. Untuk tone up sunscreen Wardah ini menurut aku approve dan emang lagi sering aku pakai sih.
Kalau misalnya kalian sudah tahu pasti nih, nggak bisa nih pakai chemical sunscreen, memang aku tuh udah mencoba segala macam chemical sunscreen, tidak cocok, kayaknya butuh pakai physical sunscreen. Sekarang Wardah juga sudah punya physical sunscreen dengan SPF 50+, PA++++. Buat kalian yang menanyakan, aku tuh mau physical sunscreen yang tidak ada white cast-nya sama sekali, nggak ada tone up-nya sama sekali, sayang sekali belum ada ya, karena untuk kandungan si physical sunscreen-nya sendiri memang warnanya tuh putih, jadi otomatis sudah pasti ada efek tone up-nya, sudah pasti ada efek white cast-nya. Tapi kalau di kulit wajah aku sendiri, ini si white cast dan juga si tone up-nya sendiri masih cukup oke lah di wajah aku, enggak yang jadi cemong, enggak yang jadi kelihatan abu-abu, tapi cukup nyaman dipakai. Dan kabar gembiranya ini juga tidak luntur karena aku udah wear test. Sebenarnya aku tuh ngelakuin wear test ke gym tuh bukan, ini kan memang sunscreennya bukan buat olahraga, iya memang, tapi kan kadang saat berkegiatan kita tuh suka keringetan, saat naik motor kita suka keringetan, saat jajan di panas-panasan kita keringetan, nggak mau kan saat misalnya ayo kita jajan ke kantin tapi keringetan terus tiba-tiba putih luntur gitu. Nggak mau kan kayak gitu. Nah, cara ekstrim yang menurut aku bisa ngetesnya itu adalah dengan aku pakai ke gym. Biasanya sunscreen pun aku selalu set pakai bedak karena aku akan ngelakuin wear test tuh sesuai dengan apa yang aku lakukan kalau misalnya aku gunakan produknya sehari-hari. Untuk sunscreen ini harganya di 75 ribuan. Terus dia juga mengandung uji Kyoto Matcha yang merupakan green tea dari Jepang yang fungsinya itu untuk menenangkan kulit yang kemerahan. Terus ada Heart Life-nya juga yang fungsinya itu sebagai moisturizer dan juga menenangkan kulit dari kemerahan. Terus ada juga oatmeal-nya yang digunakan, jadi oatmeal tuh kayak superfood-nya gitu, yang digunakan untuk kulit wajah. Nah, kalau physical sunscreen ini cocok untuk ibu hamil dan juga menyusui, bisa digunakan oleh anak-anak 5 tahun ke atas, jadi mulai umur 5 tahun udah bisa pakai sunscreen ini. Kendala aku kadang-kadang kalau misalnya pakai physical sunscreen adalah suka susah di blend, tapi untuk sunscreen itu karena water based, jadi dia tuh gampang banget di blend, gampang banget diratain, sangat nyaman digunakan sehari-hari, nggak bikin kulit jadi gerah, nggak pedih juga di mata. Menurut aku Wardah tuh kayak kayak benar-benar memperbaiki banget produk-produk mereka dan benar-benar melengkapi produk-produk mereka, sehingga untuk sunscreen yang physical sunscreen itu sangat nyaman digunakan dan menurut aku cocok untuk semua jenis kulit. Enak juga dipakai sebelum make upan dan sudah aku tes juga untuk wear testnya. Nah, ini aku kasih lihat juga nih sama kalian hasil UV kameranya. Seperti biasa kalau UV kamera sunscreen physical itu tuh warnanya abu-abu ya. Jangan ada yang ngomel lagi bilang ini penipuan, harusnya banyak belajar. Enggak, jadi kalau physical sunscreen itu pasti warna abu, kalau chemical pasti warnanya itu hitam. Jangan salah lagi. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pengen, aku tuh nggak suka dandan deh, pengennya ya kelihatan fresh aja. Aku tuh nggak terlalu suka sih kayak menor-menor pakai foundation. Pengennya tuh kelihatan mukanya seger aja. Nah, kalian cobain sunscreen yang tone up. Terus kalau misalnya kalian nggak cocok pakai chemical sunscreen, kalian bisa cobain physical sunscreennya karena menurut aku recommended banget. Apakah kalian sudah mencoba kedua produk ini? Kalau misalnya udah, tulis di kolom komentar menurut kalian reviewnya kayak gimana, bagus atau enggak. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini membantu dan bisa jadi referensi dalam pencarian sunscreen kalian ya. Tulis dong di kolom komentar sunscreen favorit kalian tuh apa. Siapa tahu aku belum coba, nanti akan aku cobain. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah!